pagi teman-teman. Assalamualaikum. Trip kita kali ini masih seperti yang lalu-lalu ya, dari Priok menuju ke Karangpucung. Tapi kali ini yang beda adalah kita berangkat pagi. Suasana di Tanjung Priok sangat sibuk kalau di pagi hari. Ada Haryanto yang sedang memposisikan bus. Dan ini adalah armada yang akan kita pakai, Diman 345. Kita berangkat dari Priok jam 8.15 karena penumpang masih berjumlah 6 orang dari keberangkatan minimal yaitu 7 orang. Namun demikian kita tetap berangkat dengan 6 orang. Saya sendiri sebagai penumpang yang terakhir ya, karena jam 8 lebih sedikit baru sampai ke Tanjung Priok. Dan saya lebih dimudahkan dengan komunikasi melalui WA ya ke Ade, kondektur BJB. Nah, Pak Ade kali ini berpasangan dengan Pak Tris yang merupakan driver senior selama 25 tahun di BJB, tidak pernah pindah kemana-mana. Pembawaannya kalem. Nah, kita memasuki tol Bekasi yang pagi ini cukup padat. Pak Ade dan Pak Tris ini sebenarnya secara domisili tidak begitu jauhan yang ada di kawasan Karangpucung dan tidak begitu jauh dengan Pul Karangpucung. Banyak cerita yang diulas sama Pak Tris sebagai driver senior, tapi tidak kita ungkapkan di sini karena banyak yang bersifat pribadi. Namun secara umum Pak Tris ini orangnya ramah, begitu dengan Pak Ade ya. Nah, di tol Bekasi ini kita ambil kanan terus karena yang di sebelah kiri kebanyakan adalah truk-truk. Pada kecepatan tetap, pembawaannya yang halus ini mampu meredam ketidaknyamanan jalan yang kurang rata di bagian paling kanan. Memang semenjak pembangunan tol layang ini yang banyak menyita lajur kanan, ini belum ada pengaspalan ulang yang meratakan seluruh permukaan aspal. Depan kita ada Ramayana yang tengah dibalap oleh Sinar Jaya, dan di kiri ada BJB. Saya kurang tahu ini jurusan mana, tiba-tiba muncul dari kiri dan menyalip. Hampir berbarengan ya, kita kiri kanan.
lajur kanan ini lumayan lancar, sehingga kita bisa dengan kecepatan tetap terus melaju ke depan menyalip sinar cahaya. Sementara Budiman yang tadinya kita sudah ada di depan, sudah mengambil posisi yang sama di jalur yang sama ya. Di sebelah kanan kita yang di lajur atas itu adalah jalur cepat, jalur kereta api cepat Jakarta Bandung yang tengah dikebut penyelesaiannya. Tinggi sekali ya kalau dilihat ya. Wah, nanti akan menarik sekali kalau kita naik kereta dari jembatan layang ini ya. Dan itu sampai ke Bandung segitu tingginya. Kita mau ambil ke kiri tapi ternyata sama padatnya, jadi kita kembali ke kanan lagi. Oh ya teman-teman, kalau kita mau naik Budiman yang jurusan Tanjung Priok Parangpujung, ini perlu saya kasih tahu bahwa bisnya ada 4 unit ya. Bisnya ada 4 unit. Yang pernah saya naik itu yang 344, 32 sama yang ini 345. Yang satu unit lagi saya belum tahu yang mana, tapi dari informasi memang seperti itu. Jadi satu bis itu satu driver atau satu batangan ya. Jadi dengan begitu bis bisa memiliki waktu untuk istirahat. Jika bis ini sampai di Parangpujung sore hari, maka dia tidak akan berangkat pada sore atau malam hari itu juga, tetapi dia akan berangkat di hari berikutnya, di sore hari berikutnya ya. Sehingga keberangkatan yang lainnya yang sore akan digantikan oleh satu bus yang lain. Dan bus ini tidak ada tidak ada yang namanya kru cadangan ya. Kalau memang krunya itu capek, ya sudah istirahat, dan sekarang diutamakan seperti itu. Kalau capek nggak usah berangkat, biar yang lain yang berangkat. Makanya saya sering kalau misalnya dari Parangpujung menuju Jakarta mau naik yang sore, ternyata sore hari itu tidak ada yang berangkat. Ya memang karena krunya tidak bisa berangkat karena berhalangan ya, dan tidak digantikan dengan bis yang lain atau kru yang lain. Kalau bis yang lain mungkin bisa, kalau bis itu ada ya. Kalau nggak ada tidak dipaksakan. Ini demi yang pertama adalah keselamatan di jalan, karena kesehatan dari kru bis itu sangat diutamakan, kesehatan dan kebugaran. Yang kedua juga demi keawetan armada. Jadi nggak ada yang armada yang digunakan terus menerus setiap hari, pagi siang atau tektokan, itu nggak ada. Dulu memang pernah ada bus yang digunakan sampai beberapa kali. Saya pernah ikut waktu sekitar 2015-an ya. Itu sopirnya ngaku bahwa 2 hari 2 malam dia nyetir. Dan memang waktu saya naik itu dia banyak emosinya gitu, karena memang kondisinya nggak begitu fit. Nah ini kita di KM 72 sedang diperiksa oleh kontrol. Tadi meriksa penumpang, barusan memeriksa barang bawaan di bagasi. Nah menurut dari kru
bawa bagasi itu nggak boleh berat-berat, bukan dihitung berapa jumlahnya, cuma kapasitasnya itu dibatasi, karena kalau terlalu berat membawa barang di bagasi penumpang maka itu berakibat pada kurang awetnya isi kendaraannya. Dan juga untuk paket kiriman ini Budiman sekarang menggunakan Budiman Kargo ya, yang ada di hampir setiap agen. Jadi untuk barang dengan volume yang cukup besar disarankan untuk menggunakan Budiman Kargo. Nah teman-teman, kita memasuki Rancaikek ini dalam kondisi hujan. Sebenarnya kalau ada kondisi hujan di Rancaikek ini lebih sedikit menguntungkan ya, kalau di jam-jam seperti ini. Ini adalah jam istirahat siang di perusahaan garmen Kahatek. Kalau istirahat siang seperti ini tidak banyak yang keluar ya, karyawan yang keluar kalau hujan-hujan seperti ini. Jadi nggak begitu macet yang ada di lalu lintas di depan Kahatek. Saya juga bikin perkiraan ya, kalau misalnya pulang melalui jalur Rancaikek di sore hari, saya menghindari jam 5 sampai jam 6 sore. Biasanya ada pergantian atau shift karyawan yang mengakibatkan jalan menjadi cukup macet ya. Udah gak ada. Nah ini seperti ini kan sedang ada posisi istirahat ya dari PT Kahatek. Ini musim hujan. Kalau dulu pada musim hujan seperti ini, jalur ini sering tergenang air ya. Kadang-kadang macet parah. Tapi sekarang sepertinya sudah diperbaiki untuk drainasenya. Beberapa lokasi menuju Nagrek tanpa ada genangan, dan kita harus berhati-hati karena di sekeliling kita ada pengendara yang lain biar tidak kecipratan ya. Ini jalur menuju Nagrek. Sekali nih mobil depan kita ini, Toyota Harrier Idola itu mobilnya. Ini kita memasuki Nagrek ya. Sebelah kiri ada Genah Rasa 2 dengan 2 buah bus GR yang sedang istirahat makan. Kita nggak jauh-jauh dari Pul Gapuraning Rahayu, masih di jalur Nagrek ya. Kita masuk ke rumah makan lebih dahulu. Dari depan ada yang masuk, Pak terus mencoba mencari celah. Untuk istirahat makan kita skip ya, kita langsung ke tikungan Entong. Nah kondisi basah ini sangat bahaya. Ini tampak di sebelah kanan ada sebuah truk kargo yang terpleset licinnya sehingga menghantam tebing yang ada di sebelah kanan. Ini adalah jalur
kita mulai mengantri di sini. Kita mengantri di tanjakan Gentong karena ada pembangunan jalan. Wah, sebelah kanan ini anak-anak Vespa nih bikin Vespa yang lebar besar seperti tempat tinggal. Nah teman-teman, untuk pelebaran sudah bisa kita lihat di sebelah kanan itu, ini cukup lebar satu jalur dengan memotong bukit ya. Sepertinya sudah selesai, tinggal penghalusan saja. Ini bukitnya ini di geotekstil ya, supaya tidak longsor, jadi ditutup dengan semen dan pengeras lainnya. Sedangkan sebelah kiri ditalut untuk mengantisipasi adanya longsor. Sepertinya itu akan diuruk juga nantinya, sehingga jalur ini akan sangat lebar. Sudah tidak ada buka tutup lagi, yang ada adalah pengendalian kecepatan. Jadi untuk ke depan saya kira jalur Gentong ini akan semakin lancar. Dari bawah naik ini Hino dump truck pelan sekali karena memang muatannya berat. Biasanya truk-truk dump truck yang dari bawah ini membawa pasir basah, mungkin dari aliran lahar dingin Gunung Galunggung ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat ini kita di Pasar Ciawi ya. Ini jarang sekali sekarang bis-bis yang mau masuk di simpang atau di lingkar Ciawi yang biasanya memang diharuskan lewat situ karena kondisi jalannya seperti itu, hancur ya. Apalagi kalau musim hujan seperti ini, genangan air itu seperti menutupi adanya lubang-lubang yang cukup dalam di jalan. Dari suara kendaraannya juga geledak-geledak gitu ya, karena permukaan jalan yang tidak rata. Pak Tris mencoba mendahului truk yang di depan, tapi sepertinya situasinya tidak memungkinkan. Oke, berhasil mendahului ya. Belum jadi, karena di depan ada Budiman. Nah kita lihat di depan ini ya, coba mobil Avanza ini. Nah tuh lubangnya seperti itu, gitu dalamnya. Kalau mobil-mobil kecil seperti itu ya bahaya, bisa merusak kaki-kaki kendaraan.
kita belum bisa mendahului karena lalu lintas padat. Ini saya posisi di bangku baris kedua ya teman-teman ya, jadi agak susah untuk ambil gambar karena saya masuknya telat, meskipun Pak D nunggu tadi di Priok ya, beliau nunggu saya pokoknya sampai datang dulu ya berangkat, dan saya mencoba untuk cepat-cepat masuk Tanjung Priok. Nah, kita sudah ambil kanan menuju ke kota Tasikmalaya. Ini sebentar lagi kita memasuki Pul Pusat di Tasikmalaya. Sebelah kiri kita memasuki Pul. Memasuki kota Ciamis kita sedikit terhambat perjalanan karena banyak bus yang parkir. Ada Pandawa dan beberapa bus pariwisata. Ini pertanda pariwisata mulai menggeliat. Nah, ini adalah pusat Kabupaten Rahayu di Ciamis. Tampak beberapa bus Kabupaten Rahayu berjajar di Pul. Kondisi masih tetap hujan ya, ini di jalur Ciamis. Ini kita sudah sampai di arah Cisaga di Karangkampungan. Sepanjang jalan hujan, bahkan sampai di kota Banjar sekalipun. Dan ini adalah lingkar Cikupun yang ada di Wanareja, yang beberapa hari yang lalu ada yang longsor. Jalannya cukup licin, berhati-hati ya untuk melewati jalur tikungan seperti ini. Yang longsor bukan ya, kita mencoba mendahului barisan kendaraan yang ada di depan.
lain yaitu pengendara motor itu ya. Oh ya, nggak pengaruh waktu gitu. Malah makin deras sepertinya hujan di sini. Ini kali Pak. Nah itu di depan itu teman-teman ya, bekas longsoran dari tebing yang itu ya berdiri tegak di sebelah kanan. Memang nggak seberapa, dan gak lama kemudian longsorannya disingkirkan kembali sehingga perjalanan menjadi lancar. Ini area Cikukun Cilangkir. iya Nah, kita memasuki kota Majene. Saya sudah sampai tujuan ya. Kita berjumpa lagi teman-teman di lain kesempatan. Terima kasih.